akhirnya bisa. Saya bisa lihat wajah kakak. Haleluya. Berarti masalah apa kak? Handphone atau posisi saya? I don't know, saya nggak tahu. Oke, siap. Oke. Dan apa? Denny tadi WA saya dikatakan gini, putus-putus IG live-nya. Denny, apakah sudah nggak putus-putus lagi? Tolong komen dong di sini. Muncul, nasib. Nah, Oke. Oke, saya sih oke, semangat. Oke. Nah, saya mau tanya nih kak, langsung aja ya. Ya. Tapi sebelum nanya, kini saya pengen kakak memperkenalkan diri supaya teman-teman yang lain itu bisa tahu kakak ini siapa sih? Masa saya belum terkenal tuh, Pit? Kakak kan dikenal di kalangan sendiri kak. Ya, saya Gunawan, lengkapnya Gunawan Hartono. Saya stay di Kediri. Saya apa ya? Saya apa ya? Saya kakak kelasnya Robita. Saya pelayanan full time. Pelayanan saya banyak di mengajar firman ya, khotbah, kurang lebih seperti itulah. Equip, memperlengkapi anak-anak muda, building community, kurang lebih seperti itulah. Bingung saya. Sebagai tambahan, beliau ini juga dulu adalah dosen saya. Ya, dosen saya di beliau ini dosen saya dulu. Nah, tapi sekarang keren toh. Dulu saya adalah muridnya, sekarang satu panggung kita. Enggak, bercanda. Oke, Kak Gun, saya tertarik membahas kenapakah Tuhan, dapatkah Tuhan dipercaya? Kenapa saya tertarik untuk bahas ini? Karena saya melihat bahwa sepertinya ada teologi transaksional atau apa sih ya disebut ya? Karena gini loh, saya sudah berdoa. Satu kali ada seorang ibu ini yang cukup aktif di dalam dunia pelayanan, kemudian secara moral, secara etika dia oke, kemudian memberikan persembahan juga tidak kurang-kurang, kemudian sebagai pengusaha dia tidak mencuri hak karyawannya, dia disukai oleh banyak orang. Tiba-tiba anaknya sakit kanker. Nah, ketika sakit kanker, dia kaget aja karena ternyata tiba-tiba langsung stadium 3 akhir gitu kan. Dan ketika dia tahu itu, dia merasa terpukul dan berkata gini loh, terus aku selama ini bagaimana? Aku sudah melakukan hal yang baik, apa yang Tuhan mau gitu. Kenapa aku harus mendapatkan celaka? Seperti itu kira-kira. Nah, banyak di antara kita yang mungkin ada di dalam taraf yang seperti itu, Kak. Gitu. Ya. Jadi kan, apakah Tuhan ini bisa dipercaya enggak ya? Gitu loh. Apakah dia bisa, kalau kita berdoa, bisa enggak sih dia dipercaya gitu? Kalau bisa dipercaya, kenapa kok masih ada sakit penyakit pada kita sudah berdoa? Tapi itu nanti dah. Nah, jadi kan kalau saya tulis tadi, kenapa ada sakit penyakit, ada perang, kemudian kenapa ada goncangan? Nah, ya sekarang ada corona nih. Kita nggak pernah minta ada corona. Bahkan corona ini menghantam semua sisi. Baik orang percaya, tidak percaya. Baik ateis maupun tidak ateis. Baik orang yang berbisnis dengan yang benar maupun orang yang berbisnis dengan cara yang tidak benar gitu, semua kena nih. Nah, terus di mana Tuhan? Kenapa doa-doa aku tidak dijawab? Kak, gimana jawabannya Kak? Memberi jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan hal seperti itu. Ya, itu pertanyaannya satu simpel, jawabannya nggak simpel. Itu nomor satu ya. Terus yang kedua, ini pertanyaan yang sangat klasik ya. Maksudnya pertanyaan yang sudah digumuli berabad-abad. Jadi saya tidak menjamin bahwa dengan IG live 1 jam mungkin maksimal terus kita semua bisa, wah ternyata itu ya jawabannya. Enggak sih. Kita cuma berarti gini, setelah diskusi kita, pembicaraan kita memiliki pemahaman yang lebih baik gitu ya tentang Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pit, menurut saya akan keluar dari sebuah pemahaman ya, sebuah statement, sebuah tesis, sebuah pemahaman. Jadi menurut saya kalau pertanyaan itu muncul, yang perlu dipertanyakan adalah statement di balik pertanyaan itu sendiri. Jadi atau misalnya konsep berpikirnya tentang Allah, konsep berpikirnya tentang relasi Allah dan manusia,
dan everything about that gitu kalau menurut saya. Jadi misalnya tadi misalnya mengatakan pertanyaan yang sering muncul, kalau Allah ada, mengapa Allah kenapa ada sakit penyakit? Kalau Allah ada, kenapa ada perang misalnya? Itu dulu ya pertama. Dan itu yang disebut, saya kira kamu mengerti teodise tentang God and evil, tentang Allah dan kejahatan. Nah, yang pertama menurut saya misalnya harus dipahami tentang pemahaman kita tentang konsep Allah misalnya, tentang beberapa orang menyebut ini sebagai sovereignty, sebagai kedaulatan. Nah, menurut saya ada banyak orang salah memahami. Misalnya ada satu pemahaman yang mengatakan sovereignty itu pemahamannya mengatakan begini, bahwa Allah itu yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Nah, pribadi setelah menggumulkan sekian lama, belajar sekian lama sampai saat ini belajar, saya cuma bilang begini sih kalau pemahaman konsep saya, bahwa Allah itu bukan penyebab segala sesuatu. Allah bukan penyebab segala sesuatu. Menarik nih pernyataannya. Kenapa? Ya, karena kalau kita mempelajari di dalam, baik di dalam Alkitab maupun mungkin di dalam dunia modern, memang kalau kita orang Kristen ya, kita percaya bahwa Alkitab sebagai sumber doktrin, sumber pemahaman, sumber filosofi kita bisa melihat bahwa ya tentu saja tergantung ya ini cara pandangnya ya, tapi kalau cara pandang saya mengatakan Allah bukan menyebabkan segala sesuatu, Dia mengizinkan. Bisa dikatakan Dia mengizinkan, tapi bukan Dia yang menyebabkan segala sesuatu. Apakah dengan pernyataan Allah bukan penyebab segala sesuatu itu akan mendowngrade menjadi Allah itu bukan lagi Allah itu bukan lagi berdaulat? Enggak juga, makanya pemaham yang menurut saya harus terjadi sekarang adalah pemahaman yang tepat tentang apa itu kedaulatan. Karena buat saya kedaulatan itu bukan berarti Allah menyebabkan segala sesuatu, atau dengan yang tadi kamu katakan, kalau bukan Allah yang menyebabkan segala sesuatu, itu bukan berarti Allah kemudian tidak berdaulat. Konsep kedaulatan artinya adalah he rule, dia memerintah, dia menguasai, dia tidak ada kuasa yang bisa melawan Tuhan. Itulah konsep kedaulatan, tapi bukan dia yang menyebabkan segala sesuatu. Sip. Kalau begitu, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan semua yang terjadi? Kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab sendiri, misalnya dalam Yakobus pernah dikatakan, jangan kamu sesat, ya misalnya mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, bahwa setiap pencobaan itu lahir dari keinginan hati manusia itu sendiri. Jadi kita harus memahami tentang satu konsep prinsip yang disebut sebagai free will. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan segambar dengan Dia, yang berarti juga di dalam diri manusia ada sebuah power, ada sebuah kuasa untuk menentukan pilihannya. Menurut saya inilah sebabnya kenapa sickness, kenapa sakit penyakit, kenapa perang, kenapa ini semua bisa terjadi. Ya karena ada kehendak bebas. Ya. Kemarin di dalam IG Live saya di awal-awal Corona COVID-19 ini, saya juga mengadakan IG Live dengan salah satu teman. Yang menarik, dia membawa kita dalam satu teks di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yang sangat terkenal itu. Ya, 2 Tawarik 7, tapi dia memulai dari ayat 13 bit. Nah, yang menarik ke ayat 13, kalau mungkin ya boleh dibaca ya, monggo silahkan ya, sambil buka-buka HP Sakti ya. HP Sakti kita ya. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-13 itu kan dikatakan begini, kalau dalam Alkitab ITB kita, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepas penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang menarik kan ayat 13 ini kan bicara seakan-akan Tuhan gitu ya. Memang Tuhan yang ngirim ya, Tuhan yang menutup langit, Tuhan yang mengirim belalang dan segala macam. Tapi ayat 14 yang menarik, di dalam ayat 14 dikatakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Kan berarti kunci daripada solving problem ini terletak di tangan umat Allah itu kan. Ya, sehingga kalau kita gabungkan 13-14 menurut saya berarti ya
segala problema yang terjadi ini ya penyebabnya adalah, buat saya adalah manusia itu sendiri. Selain ya kembali lagi ke dalam, kalau kita belajar doktrin dosa, semenjak manusia Adam dan Hawa pertama jatuh ke dalam dosa menginfiltrasi dunia, dosa mempengaruhi semuanya, relasi, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, everything. Nah itu. Menarik sekali. Nah, kalau begitu Kak, bagaimana kita memberikan jawaban yang sederhana tentunya? Karena ini kan tadi yang kita bahas dari awal sampai hari ini, kita bahas sampai saat ini kita bahas kan ilmunya teologi banget ya. Tapi coba kita turunkan lagi menjadi masyarakat umum gitu. Bagaimana kita memberi jawab kepada jemaat yang melihat bahwa mengasihi Tuhan itu seperti transaksional. Kayak teologi transaksional gitu, bahwa aku berdoa maka aku akan begini. Aku begini, aku mendapatkan ini. Nah, ketika aku melakukan hal yang seperti ini, kenapa jadinya tidak begini gitu loh. Saya melihat seringkali konsep yang kita punya itu mengenal Allah itu seperti konsep yang transaksional. Kita bertransaksi dengan Tuhan, padahal tidak begitu seharusnya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan itu menjadi sebuah bahasa yang sederhana kepada jemaat? Ya, kalau saya ngajarin sekian lama ya, mungkin kalau teman-teman dan kalian sudah kenal saya selalu mengajarin kembali lagi ke dalam Alkitab. Saya akan menunjukkan ayat-ayat bahwa tidak demikian yang namanya relasi dengan Tuhan. Relasi, menurut saya semua relasi itu walaupun timbal balik di dalamnya, tetapi kan bukan rumus gitu kan. Relasi itu kan bukan rumus. Orang saja ya, orang aja kan nggak bisa kita rumus. Kalau saya lakukan gini kamu pasti begini, kalau saya lakukan gini kamu pasti begini, kan nggak bisa begitu, apalagi ini Tuhan. Relasi itu bukan rumus. Saya catat Kak, nanti untuk saya buat hashtag. Oh ya. Relasi itu kan dinamis ya buat saya. Oke. Kak, menarik nih pembahasan kita. Nah, kalau ada satu kali, ada seperti orang yang tadi ngalami, seorang ibu tadi yang pengusaha yang berbuat baik, kemudian dia mendapati hidupnya ternyata kena pukulan demi pukulan seperti itu. Nah, konsepnya dia yang salah itu ada di mana? Konsep kebanyakan orang Kristen yang kamu sebut teologi transaksional itu sebenarnya kedapatan atau didapat begitu ya dari pembacaan dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat ada ayat-ayat yang seakan-akan menyerukan nada transaksional. Tuhan mengatakan kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapat begini. Jika kamu taat, kamu akan mendapatkan berkat. Jika kamu tidak mengikuti perintahku, maka kamu akan mendapatkan kutuk. Itu yang disebut sebagai transaksional. Tapi kalau kita belajar di dalam Perjanjian Lama itu sendiri, kita nggak ngomong Perjanjian Baru ya, masih Perjanjian Lama itu sendiri. Buat saya ada dua suara, two voice dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama. Yang pertama yang diwakili oleh tadi yang saya sebut teologi di dalam Taurat, di dalam teologi Pentateuch Musa yang sepertinya transaksional. Tapi kalau kita bisa melihat misalnya terutama dalam kitab-kitab syair, kitab-kitab hikmat, maka kita bisa melihat ada relasi yang berbeda. Salah satu contoh misalnya yang sangat terkenal adalah kitab Ayub misalnya. Kitab Ayub muncul menurut saya sebagai sebuah view yang dalam tanda kutip seakan-akan berseberangan dengan Pentateuch gitu kan. Tema kitab Ayub adalah why the righteous suffer. Kenapa orang benar itu menderita? Jadi kalau di Pentateuch dikatakan diajarkan bahwa orang benar itu pasti tidak menderita, maka Ayub muncul dengan sebuah pertanyaan, mengapa orang benar itu menderita? Kalau kita masuk misalnya dalam kitab Mazmur yang sangat menarik, Mazmur ada banyak yang disebut sebagai Mazmur ratapan misalnya. Mazmur ratapan kalau kita baca banyak sekali pertanyaan misalnya, why God, kenapa Tuhan, how long God, berapa lama Tuhan, apakah engkau melupakan janjimu. Buat saya Mazmur-Mazmur ratapan ini menyuarakan sebuah suara yang mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan kita dengan Tuhan itu tidak selalu transaksional, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5, tidak seperti itu. Bahkan kalau kita mungkin seringkali diajar ya, Mazmur itu kemarin ada seorang teman yang mengatakan, panggil saya Pak, dia katakan, Pak, kalau Mazmur itu kan semuanya gini ya Pak ya,
nggak enak, terus di bawahnya ditutup beriman kepada Tuhan. Nah itu tuh pandangan jemaat pada umumnya. Saya katakan enggak juga gitu. Ada mazmur, at least ada 2 mazmur seingat saya, yang di endingnya itu sangat dark, sangat gelap. Enggak ada tentang bicara faith, enggak ada bicara tentang berharap pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, seperti itu. Yang artinya Alkitab itu sendiri memberikan kepada kita sebuah pandangan yang menurut saya tidak transaksional. Ya buat saya ya itulah kehidupan. Kehidupan itu relasi itu saya katakan dinamis yang nggak bisa dirumuskan. Kalau saya begini pasti dia begitu, kalau saya begitu dia pasti begini, nggak bisa seperti itu. That's life, itulah hidup. Jadi gini ya, kalau begitu apakah tidak ada jaminan kalau mengikut Tuhan everything is okay? Jaminannya, kalau saya selalu mengajarkan, jaminannya bukan terletak di tangan Tuhan, tapi jaminannya terletak di dalam hati Tuhan. Saya seringkali mengatakan dalam khotbah, if you can see His hand, you can trust His heart. Jika kamu nggak bisa melihat tangan Tuhan, percayai hati Tuhan. Dalam pengertian goodness itu, kebaikan itu, jaminannya apa sih? Buat saya jaminannya bukan berarti Tuhan selalu menolong saya. Jaminannya bukan berarti Tuhan selalu memproteksi saya. Jaminannya bukan selalu bahwa Tuhan akan memberikan mujizat kepada saya. Tapi jaminannya di dalam Alkitab adalah bahwa Dia akan bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jaminannya adalah bahwa Dia beserta dengan kita apapun yang kita alami. Itu jaminannya. Jadi jaminannya tidak terletak kepada the hands of God, tentang the mighty deeds of God, ya, perbuatan Tuhan yang dahsyat, tapi pada hatinya gitu, kepada sikap hati. Asasnya, jaminan ikut Tuhan bukan terletak di tangan Tuhan, tapi di hati Tuhan. Oh, cie. Ada ini. Tadi ada yang kita bahas, kita bantu dulu deh. Kak Dian itu bilang cuit-cuit nggak usah dibahas ya. Cuit-cuit. Nggak usah itu. Dia ada ini Quentinelli bilang Tuhan bukan jin yang bisa disuruh-suruh untuk mengabulkan semua doa kita. Sip. Saya suka pandangan ini. Tapi bagaimana menjelaskan ini secara alkitabiah? Secara konsep oke lah benar. Tapi bagaimana menjelaskan ini secara kekristenan, Kak? Tuhan itu kan memang bukan pembantu kita, bukan satpam kita bisa suka-suka suruh gitu kan. Tapi bagaimana menjelaskan itu secara konsep. Jadi ketika ada situasi yang berbeda, konsepnya sudah benar gitu loh. Saya berharapnya itu. Karena saya terenyuh gitu loh, Kak. Kadang-kadang lihat hamba-hamba Tuhan, kita ini para hamba-hamba Tuhan yang ngajar juga. Mungkin saya melakukan hal itu dulu gitu kan, bahwa transaksional banget gitu sama Tuhan, atau mungkin menganggap Tuhan itu sama seperti dewa-dewa Yunani seperti itu, yang atau dewa-dewa yang lain yang saya bisa memberikan atau seperti mancing, kasih ikan kecil jadi ikan besar. Mungkin ada konsep yang benar yang harus kita diluruskan. Nah, ketika konsep itu diperbaiki, maka ketika keadaan berubah, konsepnya tetap sama gitu loh. Itu saya berharapnya seperti itu sih, Kak. Iya, untuk memiliki konsep, kita harus mengerti story ya, kisah Alkitab. Makanya saya beberapa tahun terakhir kan mengajarkan sebuah kurikulum yang namanya Reading Bible as a Story. Membaca kitab itu sebagai sebuah kisah, ya, satu kisah yang besar, the big meta-naratif. Kebanyakan transaksional itu kan muncul karena melihat Alkitab itu semacam buku rumus, buku prinsip, begitu kan, buku hukum, begitu kan. Kalau saya lakukan ini, saya dapat ini, terus ada bintang kecilnya, ya, syarat dan ketentuan berlaku, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita membacanya sebagai story, kisah, menurut saya kita akan punya konsep yang berbeda. Misalnya kisah dalam Alkitab, misalnya saya membagi menjadi 6C misalnya, yaitu dimulai dari creation, penciptaan, chaos, kekacauan, kemudian chosen, pilihan, kemudian bicara tentang Christ, Kristus, kemudian judge, dan terakhir crown, tentang mahkota, tentang kemenangan. Nah, kita bisa melihat
Misalnya kita bisa melihat ya, misalnya kalau apa yang terjadi sekarang buat saya, kita kan belum ada di final, kita belum ada di crown, ya di mana dalam kitab Wahyu Tuhan menjanjikan bahwa segala air mata itu akan dihapuskan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada segala macam itu. Bahwa kita ini masih ada in the story, dalam kisah yang ada di dalam, kalau bagian saya, part saya itu tentang church, tentang gereja. Dan kita harus ngerti kisahnya. Misalnya kisahnya kan dimulai, Alkitab secara sederhana kan gini, bahwa kalau 6C tadi saya bisa ringkaskan lagi, saya ajarkan itu 3 fase. Tuhan menciptakan, iblis merusakkan, Tuhan memulihkan. Kan begitu kan? Tuhan menciptakan, iblis merusakkan, Tuhan memulihkan. Jadi buat saya, yang pertama kita harus mengajar kepada jemaat bahwa everything yang diciptakan Tuhan pada mulanya adalah baik. Dan itu akan memberikan konsep, menurut saya, teologi yang sangat dalam dan sangat kuat. Tapi harus diingat bahwa Alkitab mengajarkan bahwa ada chaos, ada kejatuhan, ada yang disebut sebagai the fall, ada yang disebut dikatakan dosa masuk ke dalam dunia. Inilah yang menyebabkan kenapa semua kerusakan ini terjadi. Nah, kalau kita paham ini aja, 2 ini aja, tentang creation dan chaos, tentang penciptaan dan the fall, tentang kejatuhan, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa oh ya, ternyata Allah itu menciptakan baik, dan ternyata semua yang ada sekarang ini adalah berasal dari si jahat dan juga berasal dari manusia itu sendiri, kehendak manusia. Dan kemudian sisanya kita bisa melihat di dalam puncaknya, kulminasinya di dalam kehidupan Yesus Kristus. Tuhan tidak berdiam, Allah tidak berdiam. Dia mengintervensi keburukan, dia mengintervensi kejahatan di dunia ini dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kalau konsep ini dipahami dengan benar, menurut saya ketika seseorang sakit, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami mungkin seperti ibu tadi dan segala macam, maka kita bisa meyakini satu, bahwa Allah itu baik. Yang kedua, setiap ketidakbaikan itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu bisa berasal dari setan, atau berasal dari kesalahan kita sendiri, atau sistem yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketiga, kita punya keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Oleh karena itu saya selalu mengajarkan, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Ya berdoa minta kesembuhan. Saya yakin kehendak Tuhan itu adalah sembuh. Nah, pertanyaannya kalau nggak sembuh gimana? Nah, ingat kita masih in the journey loh. Chapternya masih chapter judge, belum crown. Sehingga kalau kita bisa memahami ini, kita bisa mengatakan, kalau Tuhan tidak melakukan intervensi, kalau Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita inginkan, ya kita harus terima itu. Itu yang disebut sebagai misteri buat saya. Kita nggak bisa lah jelasin semuanya gitu, tiap masalah kita nggak bisa lah. Tiap person, tiap masalah itu buat saya unik dan khusus. Yang perlu, kita nggak bisa kasih general, oh kamu pasti begini, kamu pasti begini. Enggak sih. Itu mungkin perlunya yang katanya kekristenan itu adalah hubungan ya Kak ya. Jadi kemarin saya sempat baca satu buku gitu, hubungan Allah itu menggambarkan dirinya dengan gereja itu seperti pengantin. Jadi hubungan pasangan, kemudian antara bapak dengan anak gitu ya, relasi gitu ya. Jadi itu ketika punya hubungan yang baik dan yang dekat gitu, kita bisa mengerti hati bapak gitu. Ada pertanyaan Kak dari Dian Mutiara 9, ini pertanyaan agak berbobot gitu ya kan. Dia katakan begini, jadi ketaatan kita tidak berpengaruh pada kondisi saat ini. Jadi kalau gitu ketaatan kita nggak berpengaruh dong dengan kondisi saat ini. Karena nggak berpengaruh ketaatan kita saat ini ya, tidak berpengaruh pada kondisi kita saat ini. Karena semua kembali ke hati Tuhan. Istilahnya mungkin orang awam gini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Gimana ya dia bilang? Ya enggak dong, ketaatan kita tetap begini. Saya seringkali mengatakan bahwa ketaatan kita itu bukan sumber terjadinya atau penyebab terjadinya mujizat. Tapi ketaatan kita itu merupakan konteks di mana mujizat itu terjadi. Kasih ilustrasi sampel aja deh. Kadang-kadang kalau kasih statement ngomong sama sesama teolog ini kan bikin garu-garu kepala ini ya kan. Seringkali kasih ilustrasi gini lah. Ada pengemis nih ceritanya kan, minta-minta gitu kan. Misalnya sama Robita gitu kan. Wah, Robita punya duit banyak nih. Ketika lihat pengemis mau kasih kan. Maka kamu kan memberi, kamu kasih kan. Nah,
pertanyaan saya kan, kamu memberi kepada pengemis itu kan bukan karena kebaikan pengemisnya kan? Kamu juga nggak kenal siapa dia, Ya. dia juga nggak melakukan apa-apa sama kamu. Kan berarti semata-mata karena kemurahan hatimu, betul kan? Nah, tapi waktu kamu ngasih ke dia, pengemis ini kan nggak diem aja gitu kan? Maksudnya ya dikasih nggak dikasih syukur, maksudnya ya sudahlah, enggak kan? At least dia harus mengulurkan tangannya kan? Untuk menyambut uang yang kamu kasih itu kan dia harus mengulurkan tangannya. Buat saya, iman, disebut iman, kesetiaan, ketaatan, apapun, itu seperti tangan yang terulur untuk menerima berkat dan mujizat Tuhan. Tapi ingat loh, bukan tangan yang terulur itu yang menyebabkan Robita memberikan uang. Bukan loh. Yang menyebabkan Robita memberikan uang adalah kemurahan hati Tuhan. Tetapi pengemis yang menerima kemurahan itu harus mengulurkan tangannya untuk menerima pemberian kemurahan hati dari Robita. Itu. Kak, kalau tadi saya ulang dari boleh nggak ini supaya bisa saya catat nanti jadi quote untuk di IG story. Ketaatan kita bukan sumber terjadinya mujizat, tapi saya hilang tadi, Miss. Ketaatan kita bukan sumber, tapi kondisi ya untuk kita bisa menerima itu. Oke. Kondisi. Kalau yang ditanyakan, banyak orang terjebak sih menurut saya, yang kemudian mengatakan, oh berarti iman itu yang menyebabkan mujizat. Bukan, iman bukan yang menyebabkan, bukan apa itu yang disebut sebagai apa itu dalam filsafat itu penyebab utamanya, bukan. Tetapi dia adalah media, sarana untuk receiving the miracle, receiving the gift. Oke. Gitu. Mujizat, ini ada beberapa yang kekristenan adalah relasi, satu poin penting. Dari Daniel Hadi Wijaya, ini temannya kakak ya? Iya, kakak kelas saya itu. Oh, kakak kelas, berarti bapak kelas saya. Salam Pak Daniel. Ketaatan kita bukan penyebab terjadinya mujizat. Wih, Iwan Budiman. Nah, kemudian dari Daniel Wijaya juga mengatakan mujizat terjadi hanya karena belas kasihan dan ketakuan saja. Begitu kah? Yes. Betul, setuju. Betul. Yes, setuju. Okay. Tapi ketaatan itu juga seperti sebuah wadah untuk menerima mujizat tersebut, dan mujizat itu terjadi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dari Iwan Budiman. Oke, Budiman ya. Teman-teman, kalau Anda ingin bertanya silakan. Ayo tanya apa saja. Ini Kak Gunawan ini tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama dia. Karena dari dulu saya bingung untuk menanya. Bukan Tuhan ya. Nah, ini Kak, ketika kita melihat Ayub ya, karena tadi Kakak sudah bahas Ayub, saya tertarik banget ada satu statement, satu pendapat yang mengatakan begini, bahwa ini lagi ya, kembali lagi teologi transaksional, bahwa tidak mungkin. Nah, kembali tadi Kakak juga sempat mengatakan bahwa Allah itu maunya hal yang baik dalam hidup kita. Kalau terjadi tidak baik itu pertama mungkin karena sistem yang sudah jatuh dalam dosa, yang kedua karena kesalahan kita sendiri gitu kan. Nah, ketika melihat Ayub ini ada satu pernyataan yang mengatakan seperti ini, bahwa Ayub itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi tetap dia mengatakan, karena ada celah di sana, bagaimana kenapa sampai dia mengalami yang namanya secara ekonomi hancur, kesehatan hancur, keluarganya diambil Tuhan seperti itu. Kenapa dia mengalami itu? Karena pasti ada dosa. Nah, ketika mereka cari-cari dosanya Ayub gitu kan, kedapatanlah bahwa dia tidak mendidik anaknya dengan baik gitu loh. Nah, itu kan bertolak belakang dengan pandangan yang barusan Kakak sampaikan tadi, karena saya sendiri punya pandangan yang seperti itu, bahwa Allah sendiri itu berdaulat. Jadi Ayub itu berbicara tentang kedaulatannya Allah. Gitu. Orang saleh itu buktinya bisa kena seperti itu. Itu gimana cara memberikan pandangan, meluruskan pandangan yang seperti itu, Kak? Iya, gampang aja sih. Saya dulu pernah diajar gitu juga sih, bahwa walaupun yang ngajar tidak nyebut itu dosa, dia mengakui, karena buat saya dia juga sadar bahwa memang nggak ada dosa. Dia menyebut itu sebagai kesalahan. Tapi ya buat saya sama aja lah, kesalahan. Di satu sisi dosa itu juga disebut sebagai kesalahan. Sangat sederhana. Buat saya ketika saya membaca Alkitab, membaca Ayub,
Saya mengatakan bukan kesalahan atau dosa Ayub kok semuanya itu terjadi. Walaupun misalnya beberapa orang menafsirkan bahwa Ayub gagal misalnya mendidik anaknya misalnya. Tapi Alkitab sendiri kalau kita baca di Ayub pasal yang pertama itu ketika Ayub baru saja mengalami ada banyak hal, kan disebutkan begini, bahwa di dalam perkataannya Ayub itu tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ya. Artinya Alkitab sendiri memberikan sebuah kesaksian bahwa Ayub itu benar. Memang nggak ada yang salah. Karena memang pesan kitab Ayub adalah berusaha untuk menjawabi di tengah-tengah teologi transaksional Pentatukh itu kan berusaha menjawabi gitu. Kenapa ini? Kalau memang benar bahwa orang benar itu tidak pernah menderita, kok kita lihat ada orang benar menderita, walaupun sebenarnya di dalam dirinya tidak ada dosa. Nah, Ayub muncul, buku Ayub muncul untuk memberikan pandangan perspektifnya dia. Dan jelas kalau kemudian di dalam kitab Ayub dikatakan Ayub itu berdosa, Ayub itu mengalami celaka karena berdosa, ya berarti fungsi kitab Ayub itu gagal dong. Maksudnya itu nggak sesuai dengan tujuan penulisan kitab Ayub, karena tujuan penulisan kitab Ayub justru memberikan perspektif kenapa orang benar itu menderita. Nah, saya pernah ini waktu saya dulu masih mahasiswa magang toh kan tiap-tiap itu ada misi pendek itu. Saya itu kan waktu itu pergi ke Sumatera, ke Medan ceritanya. Saya kebagian ada misi ke Danau Toba waktu itu. Nah, kalau orang Batak kan ngerti itu untuk nyebrang ke Samosir itu kan kita naik perahu tuh, tapi naik perahu itu kan. Nah, itu kan butuh berapa jam itu? 2 jam ya? 2 jam atau 3 jam ya? 2 jam ya? Nah, saya itu coba-coba itu naik di palka yang paling atas tuh kan enak tuh sambil lihat danau, angin semir-semirin. Saya tuh berusaha membaca kitab Ayub itu sekali langsung habis. Dari pasal 1 sampai terakhir. Saya langsung baca habis dari perjalanan menuju ke Samosir. Yang aneh buat saya, yang kemudian saya banyak sharing ke rekan-rekan waktu itu dan sampai sekarang ke jemaat. Kalau tema kitab Ayub adalah why the righteous suffer, kenapa orang benar itu menderita? Yang menariknya, kitab Ayub tidak pernah memberikan jawaban. Jadi pertanyaannya, mengapa orang benar menderita? Ayub tidak memberi jawaban. Maksudnya jawaban yang seperti kita harapkan gitu loh. Oh dosa, oh gini, oh gitu. Enggak gitu loh. Karena sebenarnya prinsip-prinsip tadi yang dikatakan, oh Ayub mengalami celaka karena dosa, karena begini-begini, itu kan diwakili 3 temannya itu kan. 3 temannya itu kan punya teologi transaksional itu semuanya ngomong, yuk koreksi diri dong, kamu pasti ada salah. Wow, sampai debat nggak karu-karuan kan. Dan terakhir kalau kita baca, nggak ada. Ketika terakhir Tuhan encounter dengan Ayub, Tuhan juga nggak ngomong kok, Yub, kamu tobat ya Yub ya. Itu semua yang terjadi karena enggak. Justru apa sih jawabannya Tuhan terhadap pertanyaannya Ayub kan sama. Ayub tuh jawab pertanyaan, loh Tuhan aku ini bener loh. Aku tuh dalam hidupku tuh udah bener loh. Aku kasih orang miskin, aku membela anak yatim, aku begini-begini. Tapi kenapa engkau memperlakukan aku seperti ini? Yang menarik Tuhan tidak memberikan eksplanasi, tidak memberikan sermon, tidak memberikan lecture secara teologi. Dia justru menjawab pertanyaan Ayub dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Dia mengatakan begini, apakah kamu mengerti jalan burung di udara? Apa kamu mengerti kenapa dunia itu bisa tetap seperti sekarang ini? Kenapa kamu? Sehingga kemudian intinya kan begini, kalau saya ya, bodoh-bodohan nih, baca bodoh-bodohan kan gini. Lah iya ya, kalau dunia natural aja kita nggak bisa memahami sepenuhnya, apalagi perbuatan dan hati dan hikmat Tuhan yang dikatakan tidak terselami. That's the answer. Jadi jawabannya, ketika kita menderita, pertanyaan gini, mengapa orang benar menderita? Nggak ada jawabannya. Tetapi apa yang terjadi ketika orang benar menderita? Itu jawabannya ada. Buat saya, dia menjadi makin baik. Bagaimana orang benar harus ketika dia dalam penderitaan percaya kepada wisdom. Saya pernah baca buku waktu memberikan lecture tentang kitab Ayub. Saya membaca satu kalimat, saya lupa seutuhnya. Tapi salah satu yang saya ingat begini. Ketimbang percaya kepada kuasa Allah, kita harus percaya kepada hikmat Allah. Ya, sebenarnya intinya sama sih. Saat kita nggak bisa melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, kita harus mempercayai hikmat Allah yang ada dalam hidup kita. Oke. Sebentar, saya catat dulu ya. Saat kita tidak bisa melihat kuasa Allah, kita harus mempercayai hikmat Allah.
Oke, good. Sabar ya. Ini penting ini Kak, karena biasanya dia bisa diputar ulang lagi sekitar 1 sampai 2 jam lagi. Jadi saya bisa kehilangan momen. Nah, kalau begitu saya bisa katakan bahwa Ayub sendiri itu intinya tentang totalitas kedaulatannya Allah dan tidak bisa diintervensi sama sekali oleh manusia. Intervensi gimana nih maksudnya? Seperti yang kita bilang tadi, bahwa kita mau berbuat baik sekalipun tetap Allah yang berdaulat. Ketika kita, ya kan Ayub kan berbuat baik. Ya. Tapi kedaulatan Allah, saya hari-hari ini menemukan satu kata-kata yang bagus sih, yang saya sebut sebagai the sovereignty goodness. Kebaikan Allah yang berdaulat. Sebab kalau kita hanya berbicara kedaulatan, maka kesannya Tuhan itu sangat cool, sangat dingin, sangat tidak berperasaan, tidak tersentuh, begitu kan? Jadi seakan-akan suka-sukanya Tuhan, gitu kan? Seakan-akan Tuhan ngomong, aku mau gini, kamu mau apa? Gitu kan? Saya nantang gitu. Menurut saya itu gambaran yang salah juga. Saya menggabungkan sovereign and goodness, kebaikan dan kedaulatan, sehingga saya memberi sebuah icon tentang kebaikan yang berdaulat. Artinya apapun yang Tuhan izinkan atau Tuhan tetapkan dalam hidup kita, semuanya itu percayalah basicnya harus tentang kebaikannya dia. Sumbernya adalah kebaikan. Apakah kita tidak pasif begitu dalam pengertian kita nggak melakukan apa-apa? Nggak juga. Makanya saya katakan tadi bahwa relasional itu kan relasi itu kan dinamis, gitu kan? Saya kemarin ngobrol sama teman saya, sempat setelah Zoom meeting tuh ada ngobrol, kan ada satu pertanyaan. Pertanyaannya kan begini, kan seakan-akan kita diajarkan bahwa sekali Tuhan menetapkan A, maka manusia nggak bisa apa-apa. Manusia cuma ya gitu toh. Tapi kemudian seakan-akan ketika diajarkan gitu ya, ada tindakan manusia yang bisa dalam tanda kutip nih ya, saya nggak punya kata-kata lain sih, menginfluence Tuhan, mempengaruhi Tuhan. Kemudian seakan-akan Tuhan itu kehilangan kedaulatannya gitu loh. Tuhan kok bisa Tuhan kok bisa dimanipulasi. Nah, kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Karena pemahaman kita tentang Tuhan itu masih pemahaman konsep yang mati buat saya. Hanya terbatas konsep. Kekristenan kita ada kekristenan rumus, kekristenan teoritis, kekristenan teori, bukan kekristenan relasional yang sifatnya dinamis. Nah, saya kemarin ngomong sama teman saya, kamu nih, Bita ini kan ayah juga gitu kan. Waktu anakmu kecil, ya anakmu cewek sih ya, tapi kalau cowok kan biasanya, sorry, waktu anakmu itu kecil misalnya, kamu apa nih? Mungkin mainan Smackdown atau bergulat begitu kan. Nah, seorang ayah itu kadang-kadang kan kayaknya pura-pura gitu ya, supaya anaknya seneng gitu. Wah, kayaknya kalahnya seneng tuh. Wah, pertanyaan saya, apa sebenarnya ayahnya kalah beneran sih? Enggak juga sih. Tapi kadang-kadang seorang ayah membiarkan dirinya dikalahkan, bukan lemah, tidak, tetapi kebaikan dan kasihnya kepada anaknya itu yang membuat dia seakan-akan jadi lemah. Saya kira di dalam dimensi pemahaman tertentu, Allah juga seperti itu. Dia mengizinkan his friend, teman-temannya, untuk mengintervensi hatinya. Bukan berarti dia lemah, tidak. Satu yang muncul di benak saya misalnya juga tentang hidden, tentang Tuhan yang bersembunyi misalnya. Yang menarik, ada banyak orang yang punya pikiran kalau Tuhan menyembunyikan sesuatu, ya kalau Tuhan tidak menjelaskan sesuatu, ya berarti ya sudah, kalau Tuhan tidak menjelaskan kita bisa apa, ya terima saja. Tapi saya pernah dengar, kalau nggak salah Tommy Tenney ya, dalam bukunya itu dia pernah, dan beberapa hamba Tuhan juga lain yang kemudian menjelaskan. Ketika Tuhan bersembunyi itu sebenarnya bukan untuk bersembunyi. Tuhan bersembunyi supaya kita bisa mencari dia dan menemukan dia. Oke, Tuhan bersembunyi supaya kita berusaha untuk menemukan dia. Ya, seperti mungkin kalau kita main peta umpet sama anak kita, kadang-kadang kan gitu juga. Kalau kita benar-benar mengerahkan kemampuan kita untuk bersembunyi, ya anakmu nggak bisa nemukan kamu pinter lah, ya kan? Tapi kadang-kadang kan waktu kita bersembunyi pun kita kan bikin suara. Tujuannya apa? Supaya anak nemukan kamu kan.
Tujuan permainan itu sebenarnya bukan supaya kamu nggak ditemukan. No. The joy, sukacitanya justru ketika dia menemukan kamu, bukan ketika kamu nggak bisa ditemukan, tapi justru ketika dia menemukan kamu, that's the joy. Relasi kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kita harus melihat hubungan kita dengan Tuhan sebagai sesuatu yang sangat dinamis, relasional, bukan sesuatu yang statis, sesuatu yang sangat hukum sekali, sesuatu yang sangat teoritik, bukan seperti itu. Menarik. Kak, ini ada pertanyaan dari Bapak Iwan Chun Budiman. Dikatakan ini, berarti teori-teori mengenai Ayub itu dilontarkan untuk memberikan kelegaan di logika kita sebagai manusia ya? Wah, pertanyaannya matang, weh. Bukan di logika ya, justru buat saya itu kitab Ayub nggak memuaskan logika kita sama sekali, karena nggak ada penjelasan yang logis. Ya. Terus? Ya jadi istilahnya kan, ketika kita menderita, kita kan sering bertanya kepada Ayub, why? Dan Tuhan jawabnya gini, trust me. Ketika dalam penderitaan kita seringkali membutuhkan sebuah eksplanasi, sebuah penjelasan. Tuhan kadang-kadang seringkali hanya mengatakan, percaya sama saya. Itu. Oleh karena itu ada seorang hamba Tuhan mengatakan, bahkan ketika Kristus Yesus di atas kayu salib, dia juga mengajukan pertanyaan, why? Eli lama sabachthani, why God you have forsaken me? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ada banyak teolog yang mengatakan, bahkan anak Allah sendiri ketika ada di atas kayu salib mengajukan pertanyaan mengapa, Bapa tidak pernah menjawab pertanyaan mengapa. Bahkan saya kira Robert Schuller pernah mengatakan kalimat ini, bahwa Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan mengapa, karena mungkin mengapa adalah pertanyaan yang salah. Ya. Nah, saya terprovokasi dengan judul yang kamu kasih loh, Bit, sebenarnya. Kalau dapatkah Tuhan dipercaya, itu kan? Dapatkah Tuhan dipercaya? Kalau saya bukan apakah Tuhan dipercaya, sebenarnya pertanyaannya, maukah engkau percaya kepada Tuhan? Iya, maukah engkau ya? Oke. Nah, dari Sylvester Denny ini bertanya nih. Ini adalah mahasiswamu, Kak. Dia katakan gini, berangkat dari kisah Yesus dicobai, Yesus ditawari oleh iblis akan diberikan kekayaan seluruh dunia. Apakah dunia sesungguhnya sudah diserahkan kepada iblis? Jika ya, apa bukti biblikalnya? Matang, weh. Apa bukti biblikalnya? Kita tuh berusaha tidak terlalu teoris. Kayaknya ya. Biar nggak berat gitu loh. Iya. Nah, ada sih di dalam, saya harus buka Alkitab, nanti waktunya habis ya. Tapi ada di dalam suratan Yohanes dikatakan bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dan kemudian juga ayat tadi ya, bahwa iblis menjanjikan bahwa kalau engkau menyembah aku, semuanya akan kuberikan kepada kamu. Buat saya itu menunjukkan bahwa sistem yang ada di seluruh dunia itu memang di dalam kuasa daripada iblis. Tapi ingat loh, nggak berhentikan sampai di situ kan, kita ngerti juga story-nya bahwa Yesus datang untuk mengintervensi, ada kingdom invasion. Kerajaan Allah menginvasi kerajaan kegelapan dan merebut kembali ulang semua sistem-sistem dunia yang dikuasai oleh setan. Dan buat saya itulah tugas gereja, yaitu untuk merebut kembali semua daerah yang dikuasai setan. Kita harus rebut kembali dan kita serahkan kembali kepada Tuhan. Itu yang disebut sebagai Seven Mountain Mandate, amanat 7 gunung atau 7 kota atau 7 pilar atau 7 area, 7 spheres. Nah, ini ada yang berkata dari Bapak Iwan Chun. Jadi Ayub dicari-cari kesalahannya sehingga akhirnya menjawab penasaran kita. Kenapa orang saling menderita? Gitu ya, Suheng. Siapa itu Suheng? Kakak ya? Suheng. Ya, itu teman saya. Suheng itu artinya kakak pertama itu kalau dalam dunia persilatan. Ya. Ya, karena itu tadi ya, para pengkhotbah transaksional ketika membaca kitab Ayub bingung gitu kan. Loh, Ayub kok begini? Nah, dia berusaha untuk mencari-cari bagaimana supaya kitab Ayub ini bisa berbicara senada dengan keyakinannya dia. Maka dilontarkan teori-teori tadi. Ayub ada dosa, Ayub ada celah, Ayub ada begini, Ayub ada begitu, dan seterusnya. Oke, itu sih. Mari. Kak Dian mengatakan ini, teologi transaksional ini banyak menyebabkan orang bingung ketika kondisi hidupnya tidak seperti yang diharapkan setelah kita mentaati hukum Tuhan.
Di sini Tuhan dipertanyakan, dapatkah dia dipercaya? Jawabannya, dia dapat dipercaya. Bagaimana menjelaskan keberdaulatan Tuhan, khususnya kepada kaum agnostik yang mengatakan God just create dan just leave it. Setelah itu dia meninggalkan. Gimana? Pertanyaannya gimana menjelaskan? Menjelaskan keberdaulatan Tuhan, khususnya kepada kaum yang agnostik, yang mengatakan God just create. Jadi Allah cuma menciptakan, setelah itu dia tinggalkan. Ya, kalau ngomongnya sama agnostik ya repot juga ya, karena pemahamannya dia memang seperti itu, bahwa Tuhan menciptakan dan setelah itu dia meninggalkan prinsip-prinsip itu sedemikian, dia kembali ke rumahnya gitu ya, balik ke tempatnya, dan dunia ini bekerja dengan prinsip-prinsip yang ada seperti jarum. Buat saya salah satu bantahan terhadap agnostik adalah keberadaan mujizat. Mujizat adalah tanda intervensi Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kalau hanya berdasarkan prinsip-prinsip alamiah saja, maka mujizat itu tidak ada. Dalam pemikiran kaum agnostik tidak ada miracle. Tetapi di seluruh dunia ini, saya percaya juga teman-teman, rekan-rekan, sedikit banyak pasti pernah mengalami intervensi kebaikan Tuhan, miracle, mujizat, dari yang kecil sampai yang besar. Itu buat saya adalah tanda tak terbantahkan bahwa Allah tidak meninggalkan dunia. Dan yang kedua buat saya ya Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita meyakini Yesus Kristus adalah firman Allah, itu adalah tanda bahwa Allah berintervensi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau agnostik, saya tanyain, percaya enggak kamu kalau Yesus itu adalah firman Allah? Percaya enggak kalau dia adalah representasi anak Allah itu sendiri? Nah, tinggal kembali duelnya atau debatnya kan seperti itu. Kalau saya boleh pakai teorinya C.S. Lewis, ya semua klaim, statement Kristus kan hanya ada 3 kan kesimpulannya, kalau nggak salah. Kalau dia nggak liar, dia seorang pembohong, dia adalah crazy, schizophrenia, dia orang yang gila, atau bahwa semua yang dikatakan adalah benar, dan bahwa dia adalah he is a son of God. Dan kalau dia he is son of God, maka itu adalah tanda yang paling jelas bahwa itulah intervensi Allah. Bukankah dikatakan di dalam 1 Yohanes dikatakan inilah kasih Allah itu, bahwa dia telah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Buat saya itulah intervensi. Ya. Nah ini Kak Daniel Hadi Wijaya mengatakan gini, teologi transaksional ini rasanya bias dari agama-agama dunia. Kayak orang datang ke dewa-dewa gitu. Yes, ya betul sekali. Dan yang sedih banget itu karena banyak kita para hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan hal itu. Jadi kayak nancep banget gitu loh. Itu yang sangat disayangkan banget. Kenapa tema kita juga begini? Karena ini bukan membantah pernyataan para pendeta yang lain ya, cuma untuk menguatkan setiap jemaat bahwa ada banyak rahasia yang kita tidak bisa jelaskan gitu loh. Bahwa ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, Allah itu adalah Tuhan yang tetap bisa dipercaya. Kira-kira begitu ya Kak ya? Ya, setuju. Oke. Transaksional itu soalnya lebih mudah diajarkan, Bit. Dari sisi pengajar lebih gampang, yang diajar juga lebih suka. Kan lebih senang kan kalau rumus. Kalau kamu buat A, yang terjadi adalah B. Kalau kamu buat B, yang terjadi adalah C. Jadi, jika C tidak terjadi, maka berarti kamu belum B. Kan gitu kan? Itu kan gampang banget. Tapi namanya relasional itu kan rumit, Tobit. Kamu yang sudah menikah, kamu yang sudah punya anak, ayo saya tanya, tentu ada prinsip-prinsip umum, misalnya komunikasi dengan istri. Kita banyak baca buku, saya lihat terlibat dalam banyak edukasi, pendidikan, komunikasi. Ada prinsip-prinsip dan teknik-teknik. Tapi pertanyaan saya, apakah mendidik anak itu pasti sama dengan buku? Enggak kan? Ngomong istri kita itu apa sesuai dengan buku? Enggak kan? Ada prinsipnya, ada prinsip umum. Ya, tapi bagaimana menerapkannya? Itu kan ada kreasi dan dinamika. Dan buat saya memandang hubungan saya dengan Tuhan juga begitu. Bukan berarti Tuhan itu sama sekali terus nggak ada aturannya, terus kita kebingungan. Enggak, ada general principles-nya.
Tapi begitu kita masuk dalam hubungannya dengan dia, ada dinamika yang terjadi di dalam hubungan itu. Itu yang sulit, itu yang buat beberapa orang tidak nyaman gitu loh. Ya, ya. Ini Quentina Leni mengatakan gini, berarti memang Tuhan pengen kita aktif ya mencari dia. Oh ya Mungkin pasti. di atas tadi mungkin ya. Oke. Nah ini ada Nino Neon Leni 9 dikatakan gini, mengapa makin kita percaya kita pun kok semakin dicobai? Gimana tuh Pak? Nah ini pertanyaan jemaat yang banyak banget bertanya dan kadang-kadang Bang, jadi kok pertanyaannya hampir sama di semua orang. Ya gampang toh kalau buat saya. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, kenapa kok makin sulit? Lo ingat lo, kamu punya musuh yang nggak suka kamu dekat sama Tuhan. Oke. Ya kan Yes. itu kan? It's number one menurut saya. Kenapa kesulitan dan kesusahan kok makin banyak ketika kita makin dekat sama Tuhan? Karena kita punya enemy, jangan lupa itu. Kita Kristen evangelical, kita masih percaya adanya setan. Nggak tahu lagi kalau sudah nggak percaya namanya setan, ya nggak tahu lagi. Tapi kalau saya masih percaya, oleh karena itu setan itu nggak rela-rela gitu loh. Kayak ada anak Tuhan terus dekat sama Tuhan, ya sudahlah, dia memang mau dekat sama Tuhan, ya udahlah kita nyerah aja. Oh, setan nggak begitu. Saya pernah ngajarin kan, kalau ada teladan setan yang bisa kita contoh itu kan pantang menyerah, ya tekun dia. Iya. Gitu kan. Nah, nomor dua, kenapa banyak kesulitan? Karena salah satunya adalah karakter kita, kedewasaan kita itu dibentuk justru lewat tantangan-tantangan dan kesulitan. Dan Tuhan ingin kita bukan jadi anak-anak gampang, tapi jadi putra-putra dan putri-putri yang dewasa di dalam rumahnya. Benar. Nah, ini Bapak Iwan Cun Budiman, Bapak Iwan Cun ini benar-benar aktif banget, saya senang banget nih. Rumus rohani getol banget, tapi muntah kalau belajar matematika di sekolahan. Dia memberikan pernyataan, bukan pertanyaan. Oke, Kak, ini closing statement, Kak. Karena waktu kita tinggal 5 menit lagi daripada terputus nanti di tengah jalan. Closing statement-nya Kakak apa? Untuk tema kita hari ini, saya sudah dapat sih, cuma untuk closing statement-nya, dapatkah Tuhan dipercaya? Bagaimana saya menjawab dan memberi jawab kepada diri saya ketika anak saya sakit, saya sudah melakukan hal yang baik. Ketika saya berdoa, tapi tetap dapatkan hal yang buruk. Ketika saya sudah berharap yang baik, tapi kekacauan yang kita terima gitu. Apakah Tuhan masih bisa dipercaya? Closing statement. Closing statement saya, pertanyaannya bukan seperti tadi saya katakan, bukan apakah Tuhan dapat dipercaya, tapi apakah kamu mau mempercayai Tuhan? Dan untuk bisa mempercayai Tuhan itu butuh sebuah perjalanan dan proses yang tidak mudah. Engkau harus masuk berelasi dengan dia, kamu harus masuk dalam sebuah relasi yang dinamis dengan dia, kamu harus mengalami dia secara pribadi, nggak hanya dari kata orang, bukannya dari baca buku, tapi experience him, mengalami dia every day and every area of your life, dan baru disitulah kamu akan bisa menjawab apakah Tuhan bisa dipercaya atau tidak, karena itu ada masalah eksistensial juga. Pengalaman itu akan mengajarkan kepada setiap orang apakah Tuhan dapat dipercaya atau tidak. Sip. Pengalaman itu mengajarkan kita apakah Tuhan bisa dipercaya atau tidak. Thank you banget untuk malam hari ini Kak Gun. Untuk teman-teman yang mendengar, mungkin tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang mungkin kita tanyakan. Karena memang pertanyaan ini adalah pertanyaan klasik dari ratusan tahun yang lalu sudah ditanyakan oleh para orang-orang teologi gitu kan. Tapi mudah-mudahan bahwa IG Live hari ini bisa memberikan sedikit jawaban bahwa sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu bukan soal transaksional, tapi hubungan relasi. Jadi itu saja. Thank you banget Kak Gun, terima kasih. Untuk next jangan kapok kalau saya undang lagi. Tidak, dengan senang hati. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye.